Dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan, Presiden kedua RI, Soeharto, memang meletakkan banyak dasar untuk pembangunan Indonesia hingga menjadi bangsa yang modern. Soeharto mulai memimpin Indonesia sejak tahun 1967, menggantikan Presiden pertama RI, Soekarno. Dia merupakan satu-satunya Presiden RI yang paling lama berkuasa, yakni selama 32 tahun. Soeharto akhirnya turun dari kursi presiden setelah didemo besar-besaran oleh mahasiswa di seluruh Indonesia pada bulan Mei tahun 1998. Peristiwa pelengseran Soeharto ini dikenal sebagai masa reformasi. Lama berkuasa yang kemudian berakhir karena dipaksa turun membuat sosok Soeharto penuh kontroversi. Hingga saat ini, meski jasa Soeharto tidak sedikit untuk bangsa ini, masih banyak orang yang menyebutnya sebagai presiden otoriter. Lepas dari pro kontra tersebut, berikut 5 warisan Soeharto atau Pak Harto untuk Indonesia yang dikutip dari buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto, karya Dewi Ambarsari dan Lazuardi Adisage, terbitan tahun 2006. Sadar atau tidak, detik ini kita sedang menikmati salah satu warisan Pak Harto. Satelit Palapa yang dibangun pada tahun 1976 menjadi cikal bakal lahirnya internet di Indonesia. Saat itu, Soeharto memutuskan membangun suatu sistem telekomunikasi via satelit. Tujuannya mewujudkan wawasan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menciptakan hubungan telekomunikasi antar provinsi dan Indonesia dengan negara lain. Saat satelit berhasil dioperasikan, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit. Permasalahan nasional yang mengganggu persatuan pun bisa segera dikomunikasikan. Satelit Palapa pertama ini diberi nama satelit Palapa A1. Diluncurkan pada tanggal 8 Juli tahun 1976 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket peluncur Delta 2914 buatan McDonnell Douglas. Pengadaan satelit Palapa ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi berbagai kegiatan di bidang radio, televisi, surat kabar, internet, faksimiil, dan intelijen negara. Jasa besar Soeharto lainnya adalah merebut kembali Irian Barat ke pangkuan RI. Soeharto memimpin langsung operasi tersebut karena Belanda ngotot tak mau menyerahkan Irian Barat sesuai kesepakatan meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Cara diplomasi sempat ditempuh sejak tahun 1950 hingga tahun 1961, namun hasilnya nihil. Oleh karena itu, Indonesia akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara militer dengan dibentuknya Komando Mandala yang dipimpin langsung oleh Soeharto. Usahanya membuahkan hasil dan mampu merebut kembali Irian Barat pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Irian Barat akhirnya menjadi provinsi ke-26 RI dengan nama lain Irian Jaya. Salah satu warisan Soeharto yang ada di luar negeri adalah Masjid Istiqlal Jamija di Bosnia. Masjid itu dibangun oleh Soeharto bersama Majelis Ulama Indonesia ketika Bosnia dilanda perang. Masjid tersebut dibangun dari hasil sumbangan rakyat Indonesia untuk umat muslim di Bosnia. Masjid Jamija dibangun setelah kunjungan Soeharto pasca menghadiri KTT di Denmark pada bulan Maret tahun 1995. Dibangunnya Istiqlal Jamija sebagai lambang persahabatan antara kedua negara. Pembangunan sempat terhenti seiring pelengseran Soeharto. Masjid tersebut akhirnya dilanjutkan pembangunannya, kemudian diresmikan oleh Presiden Megawati pada tahun 2001. Selanjutnya, Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta Timur. Taman ini merupakan miniaturnya Indonesia dari mulai peta hingga rumah adatnya lengkap digambarkan dengan areal seluas 150 hektar. Taman Mini Indonesia Indah juga merupakan warisan Soeharto yang pembangunannya digagas oleh Ibu Negara Ibu Tien Soeharto. Taman Mini Indonesia Indah dibangun sejak tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1975.
Taman Mini Indonesia Indah dibangun dengan gagasan berupa keinginan untuk membangkitkan rasa bangga dan tebalnya rasa cinta Pak Harto terhadap Indonesia. Gagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah tercetus pada pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret tahun 1970. Satu lagi peninggalan Soeharto adalah Taman Buah Mekarsari yang juga digagas oleh Ibu Tin. Taman buah yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini dibangun dengan dilandasi keinginan luhur meningkatkan harkat martabat kaum tani. Selain itu, tujuan dibangunnya Taman Buah Mekarsari adalah untuk meningkatkan kualitas dan popularitas buah-buahan Indonesia agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Taman Bunga Mekarsari berperan sebagai kebun koleksi dan percontohan tanaman hortikultura dan buah-buahan tropis Indonesia sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi masyarakat luas, sebagai sarana lapangan kerja, dan sebagai alternatif objek tujuan wisata pertanian yang menarik bagi seluruh kalangan masyarakat. Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 14 Oktober tahun 1995, Taman Buah Mekarsari resmi dibuka oleh Pak Harto. Pengelolaannya sendiri dilakukan oleh PT Mekar Unggul Sari atau MUS sejak tanggal 14 April tahun 1994 untuk menjaga tujuan awal berdiri serta pengembangannya sebagai objek agrowisata pilihan, pusat pendidikan dan penelitian, serta pusat pelestarian plasma nuftah tanaman hortikultura.